Halo semua, dalam video ini kita akan membahas perjalanan UUD NKRI dari 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Furlan Surya Widniana, absen 14, kelas 11 RPL 2. Yuk, simak penjelasannya. 1. Dekret Presiden 15 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebelumnya, Indonesia menggunakan UUDS 1950, tetapi kegagalan konstituante menyusun konstitusi baru menciptakan kebuntuan politik. Situasi ini dianggap mengancam stabilitas negara, sehingga langkah tegas diperlukan. Dekret ini juga membubarkan konstituante dan menyatakan kembalinya sistem presidensial sesuai UUD 1945. 2. Penerapan UUD 1945 dalam Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, masa Orde Lama 1959 hingga 1966. Pada era ini, UUD 1945 digunakan oleh Presiden Soekarno sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Sistem presidensial kuat, namun penerapan demokrasi terpimpin menyebabkan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi. Kekuasaan yang terpusat pada presiden mengabaikan fungsi checks and balance, sehingga pengambilan keputusan menjadi sangat terkonsentrasi. Yang kedua, masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 tetap menjadi dasar pemerintahan. Namun, fleksibilitas konstitusi sering disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Sentralisasi wewenang ini menghasilkan pemerintahan yang otoriter dengan kontrol ketat terhadap lembaga negara dan kebebasan masyarakat. 3. Kritik terhadap UUD 1945. UUD 1945 sering dianggap terlalu ringkas dan hanya berisi aturan dasar. Sifatnya yang fleksibel membuatnya mudah dimanipulasi oleh penguasa. Kritik ini terus berkembang, terutama di kalangan akademisi dan aktivis, yang menyuarakan perlunya reformasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. 4. Reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945. Tuntutan perubahan mulai memuncak setelah kejatuhan Soeharto pada 1998. Masyarakat menuntut adanya reformasi besar-besaran termasuk dalam bidang konstitusi. Pada 19 Oktober 1999, MPR mulai memproses amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem pemerintahan, mempertegas batasan kekuasaan, dan menjawab aspirasi demokrasi rakyat. Amandemen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Kesimpulannya adalah, perjalanan UUD 1945 dari 1959 hingga 1999 menunjukkan bagaimana konstitusi berperan besar dalam perjalanan bangsa. Fleksibilitasnya memberikan pelajaran penting tentang perlunya penguatan aturan hukum demi menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi dan amandemen UUD 1945 menjadi awal dari sistem pemerintahan yang lebih modern dan demokratis. Itulah pembahasan kita kali ini, semoga mudah dimengerti dan apabila terjadi kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.